Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, and subscribe. Semoga kalian sehat terus dan murah rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Allah. Yang kami muliakan Al-Ustaz Riki Ardiansyah. Beliau hadir bersama kita. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Dan yang saya hormati Abah Abran, selaku orang tua kita, yang rekan-rekan pejuang subuh, dan serta tuan rumah yang telah menyempatkan untuk mempersiapkan lokasi pertemuan kita pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan pada malam hari ini sesuai dengan kegiatan kita, yaitu kegiatan Batam. Batam ini ada kegiatan perdana pejuang subuh, kegiatan terbarunya pejuang subuh di tahun 2020 ini. Jadi artinya Bapandir tentang agama. Ini versi pertamanya. Insyaallah ke depan kita akan adakan terus di lokasi yang berbeda-beda dengan tuan guru yang berbeda juga, agar kita semakin lama semakin mendapatkan ilmu. Insyaallah. Semoga bisa menarik para pemuda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tema kita pada malam hari ini adalah persiapan investasi akhirat menuju generasi dakwah yang tangguh. Nah, untuk tidak memperbanyak waktu lagi, kita dengarkan kajian kita bersama Ustaz Riki Ardiansyah kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang sama-sama kami muliakan Ahlul Bait, tuan rumah, kemudian semua rekan-rekan pejuang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang investasi akhirat. Investasi akhirat, ketika kita berbicara tentang hari akhir, apa yang menjadi bekal kita di hari akhir nanti, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang pertama, kenapa? Karena surga itu Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berkali-kali diulang di dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama, takwa. Kemudian pencapaian takwa itu tidak lain adalah dengan beramal saleh. Itu makanya ketika Allah berfirman menyebutkan kalimat amanu, selalu disandingkan dengan wa'amilus salihat. Amanu wa'amilus salihat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Karena tidak cukup hanya sekedar beriman. Ketika ditanya kepada kafir Quraisy, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ketika kalian tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu harus disandingkan dengan amal saleh. Dan ketika orang hanya sekedar beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, tapi dia tidak beramal saleh, maka dia akan cenderung nanti akan tetap bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak mendirikan sholat, padahal sholat adalah sesuatu yang mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka amanu harus senantiasa disandingkan dengan wa'amilus salihat. Lalu ketika kita bicara tentang hari akhir,
selalu disandingkan Allah Subhanahu wa taala itu kalimat-kalimatnya selalu disandingkan dengan amal saleh. Dalam Quran disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh. Amal saleh itulah kunci dari investasi akhirat kita. Amal saleh itu juga yang disebutkan dalam hadis, selalu disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu juga amal saleh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang benar. Kalau seandainya dia tidak sanggup berkata dengan perkataan yang benar, maka hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu juga tentang amal saleh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Itu juga amal saleh. Jadi semua amal saleh yang kita lakukan itu merupakan investasi akhirat kita yang akan nanti dipertanggungjawabkan, akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada amal saleh yang tidak saja ketika kita hidup di dunia amal itu masih ada atau amal itu berjalan, pahalanya berjalan, tapi ada yang amal saleh yang walaupun kita sudah tiada, dia akan terus mengalir pahalanya. Maka disebutkan di dalam hadis, idza matal insan, di dalam riwayat lain disebutkan idza mata ibnu Adam, sama maknanya. Kalau manusia itu mati, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Putus segala amal manusia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kita singgung pertama masalah sedekah jariyah. Ini sudah sering dijelaskan manfaat dari sedekah itu. Sedekah itu tidak saja kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tapi dengan sedekah itu bisa menjadi obat bagi kita. Kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Kalau seandainya kita sudah berobat kemana-mana kok tidak sembuh-sembuh, maka ambillah salah satu kunci dari cara menyembuhkan penyakit, yaitu dengan bersedekah. Kata Nabi, obati penyakit kalian itu dengan sedekah. Dan sedekah inilah yang akan menaungi kita nanti di hari akhir. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Setiap orang ini di hari akhir nanti akan berada dalam naungan sedekahnya. Berapa banyak yang dia sedekahkan, berapa banyak yang dia infakkan, berapa banyak yang dia wakafkan, itu akan menaungi dia. Di mana semua orang saat itu dalam kondisi kepanasan, mencari naungan, mencari bantuan ke sana kemari, tapi orang yang senantiasa bersedekah di dunia, maka dia akan dinaungi. Ada yang menaungi dia, maka dia dalam keadaan santai menjalani semua rentetan hari akhir nanti. Baik itu dihisab, baik itu dikumpulkan, baik itu melewati siratul mustaqim, baik itu nanti ketika menuju surga Jannatul Firdausil A'la. Sebaliknya ketika orang yang menahan-nahan hartanya, maka kata Allah dalam Al-Quran, innama bakhalu bihi yaumal qiyamah, bahwa mereka itu sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan digantungkan semua harta, akan dikalungkan di leher orang yang hartanya dia tumpuk-tumpuk di dunia kemarin. Nanti di hari akhir kalau kita melihat orang yang semua dia memikul hartanya, dia bawa hartanya itu di hari akhir,
itulah orang yang senantiasa menumpuk-numpuk hartanya. Yahsabu annama lahu akhladah, yang dia mengira bahwa hartanya itu kekal di dunia. Sedekah jariyah itu sangat luas pembahasannya, dan kita sering mendengar tentang bagaimana keutamaan dari sedekah jariyah. Kedua, tentang ilmu yang bermanfaat. Guru kami, Dr. Luqman Hakim, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'amilta bihi, yang engkau amalkan. Wa ma yatarassakhu fi zihnika fahuwa ma'lumat faqat. Kalau yang hanya sekedar pengetahuan kita melekat di otak kita, itu hanya sekedar maklumat, bukan ilmu. Ilmu ma'amilta bihi, yang kau tahu tapi engkau melaksanakan itu. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Kedua, kata Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, yang dimaksud dengan ilmu adalah ma yuqarribuka ilallah, sesuatu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Sesuatu yang sampai melalaikan engkau dari Allah, maka itu tidak disebut dengan ilmu, berapapun banyak titel yang dia punya. Kemudian antum semua ini masih dalam kondisi menuntut ilmu. Dalam hadis disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi ketika kita berjalan menuju menuntut ilmu itu, mati kita di jalan misalnya, maka kita mati dalam kondisi syahid, karena kita fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Ini ditafsirkan oleh Tuan Guru Al-Arif Billah, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, Guru Ijai. Yang dimaksud dengan yarji'a di situ bukan sekedar kita berangkat ke masjid lalu balik lagi, tidak. Bahwa ketika kita kembalinya itu adalah kembali ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu adalah setelah kita mati. Itu baru kita sampai situlah kita masih tetap akan menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Apa orang yang mati masih menuntut ilmu? Lihat orang ditalqinkan. Dia diajarkan, wahai fulan bin fulan, ketika datang seorang malaikat kepadamu, atau ketika datang dua malaikat kepadamu bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka. Ditanya kepada dia, diajarkan, ditalqinkan, karena hadisnya bukan mengatakan lakinu mardakum, talqinkan orang yang sakit, masih menuntut ilmu. Wah, menuntut ilmu itu sulit memahami, sulit dan sebagainya. Memang seperti itu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, wa man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, rasakanlah pahitnya kebodohan semasa dia hidup. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang meninggalkan waktu belajar pada masa mudanya, maka bertakbirlah empat takbir bagi dia. Artinya dia seolah-olah memang dia hidup, tapi dia seolah-olah mati.